warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Ibu lihat mukanya pada cerah-cerah semua ini. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Walaupun di rumah saja, kita harus tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Baiklah, pada hari ini ketemu lagi dengan Ibu, yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5, materi tentang pelajaran 1 tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak semua, alangkah baiknya terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak semua, langsung saja kita mulai ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama kita bahas satu persatu ya anak-anak semua. Yang pertama, poin pertama yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada pembagiannya juga. Yang pertama itu ada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah anak-anak semua pernah mendengar istilah NKRI? Pasti sudah pernah dong. Kita tinggal di Indonesia, masa tidak tahu tentang NKRI? Baik, Ibu jelaskan ya. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah singkatan dari Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak semua tahu pasti kita setiap tahunnya pasti merayakan atau biasanya itu memasang bendera merah putih di depan rumah. Pasti seperti di depan rumah anak-anak semua pasti pernah memasang kan. Nah itu contoh kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Maka sejak saat itu bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sebagai salah satu negara di dunia yang telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara. NKRI memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Baik, Ibu tanya ya, anak-anak semua bisa tidak menunjukkan peta wilayah negara Republik Indonesia? Ada yang bisa? Baik, untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak semua tentang wilayah negara Republik Indonesia di suatu peta, anak-anak semua dapat melihat pada gambar peta berikut ini ya. Perhatikan, ini adalah gambar peta negara Republik Indonesia, gambar petanya. Perhatikan. Nah, di sini sudah terlihat gambar petanya. Dari peta tersebut, anak-anak semua dapat mengetahui wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Di sebelah utara, negara kita berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Di sebelah timur, negara kita berbatasan dengan Papua Nugini. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Anak-anak semua, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini memiliki 2 musim.
Ada yang tahu musim apa? Ya, benar, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Baik, selanjutnya di sini ada bentuk negara Republik Indonesia. Pernahkah anak-anak semua membaca Undang-Undang Dasar 1945? Pasti udah pernah dong. Setiap minggu pasti mendengarkan, karena setiap minggu kita melaksanakan upacara bendera, di mana di situ ada pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah UU Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Dengan demikian, bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan harus tetap dipertahankan. Baik anak-anak semua, itu penjelasan tentang poin pertama, yaitu keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang pentingnya keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah NKRI yang luas dan subur ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia, yaitu kita yang tinggal di negara Indonesia. Semua rakyat Indonesia termasuk kita wajib memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahu tidak anak-anak semua apa itu keutuhan? Ada yang bisa menjelaskan apa itu keutuhan? Baik, kita bahas ya bersama-sama. Keutuhan adalah keadaan yang tidak terpecah belah dan bercerai-berai, tetapi seperti semula. Itu artinya dia tetap bertahan tanpa ada perubahan sedikit pun. Selanjutnya, dapatkah anak-anak semua menjelaskan mengapa keutuhan NKRI penting untuk kita wujudkan? Ada yang tahu kenapa? Baik, Ibu jelaskan ya. Para pejuang dan pendiri negara kita sudah bertekad bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilihan terakhir. Karena itu, tidak boleh sedikit pun wilayah Indonesia terpisah dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu tanya kembali sama anak-anak semua ya. Pertanyaannya, mengapa keutuhan NKRI sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak semua. Yang pertama, wilayah NKRI sebagai tempat bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ibu jelaskan mengapa. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang, Merauke. Gabungan dari suku-suku bangsa yang menjadikan Indonesia satu, itulah bangsa Indonesia.
Walaupun kita terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda, tetapi kita merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar kita bisa bergaul dengan teman-teman yang berlainan suku, bahasa, dan agama, kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bangsa atau bahasa nasional Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap terjaga keutuhannya. Baiklah anak-anak semua, itulah penjelasan poin kedua tentang pentingnya keutuhan NKRI. Di sini kita masuk pada poin ketiga, yaitu tentang partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hal itu berpeluang terjadi konflik, terutama konflik antar suku. Menurut anak-anak semua, bagaimana cara kita memandang perbedaan suku kita? Nih, Ibu tunjukkan suatu gambar ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, kita dapat membedakan dari suku, agama, ras, dan adat istiadat yang harus dijadikan modal kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Keragaman sosial budaya apabila dipelihara dan dipupuk akan menjadi kekuatan yang hebat untuk mengatasi hambatan, gangguan, dan ancaman yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kita harus bangga memiliki budaya yang beraneka ragam. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat perbedaannya. Di sini anak-anak semua tahu tidak perbedaannya kita dapat lihat dari mana? Ya, betul, kita dapat lihat dari pakaiannya. Di sini pakaiannya berbeda-beda, bukan setiap suku. Nah, di sini kita dapat membedakan setiap suku dari pakaiannya. Di sini Ibu mau tanya, Ibu mempunyai penjelasan tentang contoh perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Anak-anak semua tahu tidak salah satu contohnya? Salah satunya saja. Ada yang tahu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilihat dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga yang rukun dan damai akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Contohnya, sikap rela berkorban untuk membantu korban bencana alam, melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan memasang bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal berapa tadi? Ya, betul, pada tanggal 17 Agustus. Yang kedua, lingkungan sekolah. Misal, contohnya lingkungan sekolah ini melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, melaksanakan kerja bakti untuk memelihara lingkungan sekolah agar tetap terjaga dan bersih, mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban bencana alam. Nah, di sini di sekolah kita dapat melakukan ini.
Terus selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu lingkungan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan masyarakat, kita harus mampu menunjukkan sikap hidup rukun, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain atau tetangga. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman, walaupun berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Nah, di sini di dalam masyarakat ini kita harus hidup saling tolong menolong, harus saling berpartisipasi dalam keadaan gotong royong, tidak boleh secara individu. Kita harus saling tolong menolong, saling membantu itu tadi. Baik anak-anak, itu penjelasan materi kita pada hari ini. Buat anak-anak yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas terhadap penjelasan ibu tadi, ibu persilahkan untuk yang ingin bertanya atau yang masih kebingungan tentang materi kita, yaitu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan, ibu persilahkan, ibu tunggu. Ayo, siapa yang mau nanya, jangan malu-malu. Kalau mau ada yang ditanyain. Daripada kayak kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Tidak ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas semua? Oh, baik. Sudah jelas semua ya. Nanti kalau ibu memberikan soal, bisa menjawab semua ya. Oke. Baiklah anak-anak semua, itulah penjelasan dari ibu tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pentingnya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 5 pelajaran 1 tentang keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selesai. Jika ada kesalahan atau kekurangan, ibu memohon maaf. Untuk anak-anak semua, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak semua.